Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kami dari kelompok 6 dengan saya Deborah Juliana. Saya Fatia Rahmadani. Saya Hana Rihanatul Ais. Kami ingin menjelaskan mengenai pengelolaan data secara klasifikasi, prediksi, dan klasterisasi menggunakan aplikasi Orange. Berikut simak videonya. Sebelumnya kita membuka Google, lalu kita searching website Kaggle. Kaggle ini untuk mencari data mining. Kita mencari Kaggle perusahaan aja ya teman-teman, agar lebih mudah. Lalu kita pencet website yang bertulisan Kaggle. Di sini kita sudah masuk ke tampilan dashboard Kaggle. Sebelumnya kelompok kami ini sudah menyiapkan atau sudah menyimpan dataset dari lulus testing dan lulus training. Jadi di sini kita tinggal mencari lagi, scroll untuk memastikan apakah dataset kelulusan ini akan kita gunakan atau tidak. Kita pastikan kembali, lalu kita download. Selanjutnya kita cek ke penyimpanan yang kedua, dataset kelulusan mahasiswa. Kita pastikan kembali, lalu mendownload ulang. Karena kita harus membutuhkan dua data mining, yang pertama testing dan yang kedua itu training ya teman-teman. Kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan klasifikasi data menggunakan Orange. Pertama kita masukkan data widget file. Nah, di sini kita cek dulu nih data filenya seperti apa. Lalu selanjutnya kita bisa membuat dataset seperti file CSV yang sudah kita siapkan. Lalu kita gunakan select column untuk memilih fitur input dan mana yang jadi target klasifikasi. Oke, di sini kita membuat model klasifikasi, tarik dan sambungkan widgetnya dari select column ke tree. Agak sedikit loading. Nanti di sini akan memunculkan datanya seperti apa yang keluar dari tree tersebut. Lalu kita tarik kembali untuk membuat naive Bayes. Di sini ada beberapa tampilan dari naive Bayes. Lalu membuat KNN. Langkah selanjutnya itu adalah menyambungkan dari tree menuju ke tree viewer. Tujuannya itu untuk mengetahui seperti apa struktur decision tree-nya menggunakan tree viewer. Berikut screenshotannya. Selanjutnya dari select column, kita tarik widgetnya ke bawah. Kita membuat test and score. Berikut tampilan dari test and score-nya. Lalu kita sambungkan dari 3 model yang sudah kita evaluasi menggunakan widget test and score untuk memberikan akurasi matriks dan lainnya. Jika sudah dari ketiga model klasifikasi disambungkan ke test and score, kita akan menunggu beberapa saat karena dari test and score ini sedang mengalami kendala loading atau running untuk memberikan akurasi dan metrik lainnya. Jika sudah dari step yang test and score, lalu kita sambungkan ke confusion matrix. Tujuannya itu untuk melihat formula setiap model dalam prediksi setiap kelas. Dari data sebelumnya, kita melakukan test and score
melalui confusion matrix. Nah, di sini kita menambahkan test and score, menambahkan garis fitur statistik. Tujuan fitur statistik ini untuk kita melihat pengaruh data setiap fitur yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan melakukan teknik prediksi. Masukkan file, kita pilih data yang sudah download, yaitu data kelulusan training. Kita ubah status kelulusannya menjadi target. Selanjutnya kita rename filenya menjadi data kelulusan training. Gunakan widget data table untuk melihat isi datanya. Selanjutnya, kita menggunakan algoritma Dave bias, algoritma SVM, dan algoritma AdaBoss. Kita rapihkan dulu. Kita masukkan test and score. Sambungkan algoritmanya ke test and score untuk membandingkan performa tabel. Hubungan semua model ke test and score ini bisa melihat metrik seperti akurasi, precision, recall, dan AUC. Lalu hubungkan confusion matrix untuk memberikan jumlah atau proporsi kejadian antara kelas yang diprediksi dan kelas yang sebenarnya. Selanjutnya kita hubungkan algoritma Dave bias ke prediksi, SVM ke prediksi, AdaBoss-nya ke prediksi. Lalu hubungkan ke data table dan ke pivot table. Selanjutnya kita akan hubungkan data texting ke widget prediction. Caranya, masukkan file baru. Kita pilih data kelulusannya yang testing. Filenya kita rename dulu menjadi data kelulusan testing. Kita hubungkan ke data table dulu untuk melihat datanya. Kita sambungkan data kelulusan testing ke widget prediction. Dan di situ hasilnya akan muncul di data table 1 yang menampilkan data mahasiswa lengkap dengan prediksi kelulusannya. Dan pivot table ini untuk menganalisis hasil prediksi berdasarkan kategori tertentu. Dalam pivot table ini meringkas data dari tabel yang lebih luas. Saya ingin
menjelaskan mengenai klasterisasi. Klasterisasi data adalah teknik analisis data untuk mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesamaan atau kemiripan antar data-data tersebut. Dan metode yang akan saya gunakan untuk clustering data itu adalah metode K-means. Metode K-means adalah setiap data yang dikelompokkan ke dalam klaster yang memiliki sentroid terdekat. Sentroid dihitung ulang berdasarkan rata-rata data di dalam klasternya. Kelebihan K-means itu sederhana, cepat, dan efisien. Jadi kita mulai saja dengan mengeluarkan data. Jika lebih, kita hapus saja satu. Lalu kita masukkan datanya. Di sini saya menggunakan data kelulusan mahasiswa, kelulusan siswa, training. Jika data belum ada di dalam kolom ini, bisa di-reload saja di ujung sini. Jika sudah, kita akan melihat tampilan data tersebut. Cara untuk menampilkan data tersebut adalah dengan menggunakan data table. Di sini bisa terlihat ada jumlah IPK, tidak lulus, kerja sambil kuliah, status kelulusan, rata-ratanya, dan lain-lain. Sekarang saya ingin mempreproses data. Lalu saya akan klik normalize feature. Lalu seperti terlihat di sini di tampilan, saya memilih normalize interval 0,1. Jika sudah apply, kita akan membuat tabel data lagi. Lalu melihat datanya yang sudah kita preproses. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan K-means. K-means di sini fixnya ada 3, formnya ada 2. Lalu dengan itu kita akan menggunakan scatter plot untuk melihat data yang tersebar. Nah, di sini teman-teman bisa melihat saya di sini menggunakan aksis X-nya itu rata-rata, lalu aksis Y-nya itu status kelulusan. Color-nya itu cluster, shape-nya itu cluster. Di sini bisa diubah size-nya. Lalu di sini ada jittering-nya yang bisa dikecilkan dan dibesarkan. Semakin kecil maka semakin tidak terlihat penyebarannya. Nah, di sini adalah rata-rata mahasiswa yang lulus. Bisa dilihat di sini jumlahnya, rata-rata berapa, status kelulusannya. Jika kita mengarahkan mouse kita ke salah satu dari scatterplotnya. Lalu jika sudah, kita akan membuat data table lagi. Nah, di sini kita akan melihat klasterisasi yang ada dan siluet. Karena tadi kita di scattering plotnya menggunakan bentuk dari klasterisasi, cluster. Lalu kita akan save data. Jadi begitu cara untuk
mengetahui atau cara untuk membuat klasterisasi pada suatu file dengan menggunakan metode K-means yang hasilnya akan terlihat pada scatter plot. Sekian dari saya, terima kasih.